Shalom, perkenalkan, nama saya Gloria Nerjudal Kapu, NIM 203-2021-0048 dari Prodi Sosiologi Agama semester 3 kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester tentang periodisasi sejarah gereja Asia. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita bahas apa itu sejarah. Sejarah sendiri adalah peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang dipelajari dan diselidiki untuk menjadi acuan serta pedoman kehidupan masa mendatang. Periodisasi sejarah gereja Asia dibagi atas beberapa periode. Yang pertama, zaman gereja Asia lama. Pada zaman ini dimulai permulaan kekristenan abad pertama sampai kira-kira tahun 1400-an. Zaman ini dibagi atas dua periode, yaitu satu, masa sebelum kelahiran atau kedatangan Islam. Pada masa ini kekristenan berada di lingkungan atau kekuasaan dan kerajaan Persia. Yang kedua, zaman setelah kekristenan berada di kekuasaan Islam. Pada masa ini pusat kekristenan dan penginjilan di Asia berada di Mesopotamia Utara, yaitu di Asia. Disinilah kegiatan PI atau pekabaran Injil dilakukan oleh orang-orang Kristen Syria atau orang-orang Nestorian. Faktor yang paling menentukan perkembangan gereja pada masa periode ini adalah berlangsungnya perluasan gereja, perkembangan tata gereja, perkembangan ajaran gereja, juga hubungan dalam negara. Periode yang kedua adalah zaman gereja Asia Baru atau zaman Vasco da Gama. Pada masa ini dimulai masa fase da Gama sampai pekabaran Injil oleh orang-orang Barat. Pada zaman ini pun dibagi atas dua bagian atau dua periode, yaitu yang pertama zaman sebelum tahun 1800-an atau kisaran 1500 sampai 1800. Pada periode ini pekabaran Injil dilakukan atas usaha penguasa yang menguasai beberapa daerah Asia, yaitu di negara Eropa. Yang kedua, masa antara tahun 1800 sampai 1947. Pada masa ini usaha-usaha PI dilakukan oleh berbagai lembaga penginjilan yang datang dari Eropa atau dunia barat. Lembaga-lembaga penginjilan ini umumnya lahir dari gerakan pietisme atau gerakan revivalisme yang muncul di Eropa. Kesimpulan yang dapat dibuat dari uraian ini terhadap perluasan kekristenan gereja Asia lama adalah secara politis, bahasa, kebudayaan, agama. Dapat dikatakan bahwa usaha pekabaran Injil keadaannya lebih menguntungkan di Romawi dan Persia merupakan sebuah rintangan yang besar karena kendala agama, bahasa, dan budaya. Perkembangan sejarah gereja lama. Fase pertama, fase ini berlangsung sampai masa abad ke-5, di mana gereja dan dalam wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi, atau puncaknya sampai tahun 313. Identifikasi terhadap keadaan gereja masa ini. Yang pertama, tahap awal, selama di dalam kerajaan Partia atau yang kemudian berubah menjadi Persia, gereja mengalami penghambatan dan sifat penghambatan itu bersifat insidentil atau lokal. Sumber penghambatan berasal dari tokoh-tokoh agama, Zoroaster atau Magians. Negara tidak mengambil prakarsa dalam penghambatan ini. Tahap kedua, dimulai tahun 226 atau masa pergantian kerajaan Partia menjadi Persia. Masa ini Persia mengalami kebangunan nasional, agama Zoroaster menjadi agama negara. Agama Kristen dihambat secara sistematis dan penghambatan ini berlangsung di seluruh wilayah Persia. Fase kedua terjadi tahun 410 sampai 424. Masa ini gereja berhasil menemukan jalan keluar dari perangkap politis dan tahun 410 gereja mencapai suatu persetujuan dengan negara. Persetujuan itu adalah yang pertama, negara mengakui gereja sebagai persekutuan yang sah dengan hak-hak dan kewajiban tertentu. Uskup Agung Seleukia Deisvison, ibu kota kerajaan Persia, yang telah mengambil gelar Patriark atau Katolikos, diakui sebagai kepala persekutuan Kristen. Ia bertanggung jawab terhadap sah atas kelakuan anggota-anggota persekutuan Kristen. Dalam satu hal, kebebasan beragama bagi orang Kristen dibatasi.
Mereka tidak boleh berusaha membujuk seorang penganut agama Zoroaster agar masuk menjadi Kristen, atau kalau ini terjadi maka hukuman mati diadakan. Persetujuan kedua tahun 424, Gereja Persia melepaskan diri dari Gereja Barat atau pusat Romawi secara yuridis. Corak kerohanian kekristenan zaman Asia Lama sampai kedatangan Islam. Ada 3 periode yang sangat menentukan corak kekristenan Asia sampai kedatangan Islam di Asia. Yang pertama yaitu abad 1-3. Masa ini di dalam gereja belum ditemukan keseragaman dalam gereja Asia Barat. Kedua, abad 3-5. Gereja Ortodoks mengalami kemenangan atau telah diterima secara umum oleh jemaat-jemaat dalam wilayah kekaisaran Romawi. Pengaruh paham dualistis asketis yang paling ekstrim dapat diatasi. Ketiga, pada abad ke-5-7, kekristenan Asia memisahkan diri dari gereja Ortodoks dengan mengikuti keputusan Chalcedon. Teologi Helenistis masih berpengaruh dalam gereja Asia Lama. Pada masa Pentakosta, Injil dikabarkan oleh kepada beberapa orang yang berasal dari provinsi Asia Kecil, yaitu kerajaan Persia, Mesir, Libya, dan juga Arabia. Dan sampai sekarang, proses pekabaran Injil terus dilakukan oleh orang-orang Kristen dan terus berkembang sampai sekarang untuk memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Jadi dari hal ini bisa kita melihat bahwa cukup mendasar jika kita mengatakan bahwa di gereja Asia adalah pertama yang memakai gedung gereja sebagai tempat peribadatan karena kekristenan dimulai dari Asia. Gereja di Asia merupakan gereja yang pertama menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa setempat, dan gereja Asia mengembangkan struktur gereja teologi Asia dan sekolah teologi terkenal. Di gereja Asia kuno mempunyai kerohanian yang kuat dengan visi untuk pekabaran Injil, dan jika kita melihat bahwa para penginjil Asia pergi jauh ke Cina, Asia Timur, umat Kristen di Asia bertahan menghadapi hidup penganiayaan dan juga belajar untuk hidup sebagai golongan yang orang kecil dan minoritas dalam negara-negara yang bukan Kristen. Namun, pada abad yang ke-7, agama Islam menguasai Asia Tengah, Barat, juga Selatan, bahkan Afrika Utara dan Spanyol. Di bawah pemerintahan Islam, gereja mengalami kemunduran sehingga pada tahun 1500-an tinggal sedikit saja orang Kristen di Asia. Permulaan gereja di Asia yaitu Antioquia adalah kota yang menjadi pusat pekabaran Injil ke dunia bukan Yahudi. Sumber-sumber untuk penginjilan di Kekaisaran Romawi sebagian bergantung pada legenda-legenda. Jadi, sumber-sumber untuk penginjilan di luar Kekaisaran Romawi pun sebagian bergantung pada legenda-legenda, dan namun tradisi bahwa Rasul Thomas menjadikan gereja di India didukung oleh penemuan-penemuan ilmu kebaka lain, dan sudah terbukti bahwa Injil cepat tersebar di lembah Tigris dan perkembangan gereja yang kuat dan berpusat di kota Edessa. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Syria memainkan peranan bermakna, dan dalam perkembangan jemaat gereja Syria purba memandang Kristus dari segi pertengahan antara fana dan abadi sebagai guru dan penebus. Jadi tidak ada pengertian Asia itu dianggap sebagai dualisme atau beberapa tokoh gereja Barat, tetapi sekarang diterima sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kekristenan dalam konteks Asia. Baik, sekian presentasi singkat saya mengenai periodisasi sejarah gereja di Asia. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.